Kasus tambang nikel Raja Ampat yang melibatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang viral beberapa waktu lalu, terus kasus 4 pulau kecil yang melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang jadi polemik keras beberapa hari ini, kasus-kasus yang sampai memaksa Presiden Prabowo Subianto buat turun tangan secara langsung itu, apa sebenarnya yang jadi latar belakang dari semua masalah itu? Kenapa masalah-masalah itu sampai muncul? Adakah benang merah di antara semua itu? Kutukan kekayaan sumber daya alam. Tampaknya, sepertinya harus kita akui. Tampaknya itulah masalah besar yang menimpa negara kita. Kutukan kekayaan sumber daya alam. Indonesia terkena kutukan kekayaan sumber daya alam. Di balik kasus-kasus seperti yang menimpa pulau-pulau kecil di Raja Ampat dan juga di perbatasan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, di balik semua itu tampaknya ada pertarungan keras memperebutkan kekayaan sumber daya alam kita, khususnya kekayaan minyak, gas, dan bahan tambang. Di Raja Ampat ada ladang-ladang nikel yang jadi incaran. Di Singkil Aceh ada ladang minyak dan gas yang juga sangat menggiurkan. Itulah sumber-sumber kekayaan alam yang sedang diperebutkan dan menjadi sumber keributan yang pada akhirnya mengancam kehidupan kita, kehidupan rakyat, kelestarian alam, dan bahkan sampai mempertaruhkan persatuan bangsa ini. Kerakusan segelintir manusia, segelintir elit bisnis dan kekuasaan, segelintir oligarki buat menguasai sumber daya alam itulah yang pada akhirnya mengancam kehidupan rakyat, kelestarian alam, dan bahkan persatuan bangsa ini. Kerakusan-kerakusan itulah yang pada akhirnya menuntut Presiden Prabowo buat turun tangan secara langsung buat membereskan kisruh yang kadung terjadi. Kekayaan sumber daya alam pada kenyataannya, pada realitanya di negara kita, dia nggak membawa kesejahteraan kepada masyarakat banyak. Walaupun kita sudah mengeksploitasi sumber daya alam sejak awal-awal tahun 70-an, sejak awal-awal era Orde Baru, dan semakin besar-besaran di era reformasi ini, pada kenyataannya dia nggak membawa dampak yang signifikan buat peningkatan kesejahteraan rakyat. Kekayaan alam gagal membawa kita memenuhi janji kemerdekaan, yakni terwujudnya sebuah masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang maju. Sementara daftar 10 atau 20 atau bahkan 50 orang dan keluarga terkaya di negeri ini diisi oleh mereka-mereka yang berbisnis mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam. Jutaan rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan bahkan kalau saja pemerintah tidak ciut buat menggunakan standar internasional yang diterapkan oleh Bank Dunia, sesungguhnya lebih dari separuh bangsa Indonesia terhitung masih hidup di bawah garis kemiskinan. Itulah kenyataannya. Itulah realitanya di negara kita. Akibat tata kelola kekayaan alam yang salah kaprah sejak awal, yang mengkhianati nafas dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengkhianati semangat konstitusi kita, demam migas yang disusul dengan demam batu bara, dan sekarang demam nikel, letupan-letupan ekonomi itu hanya dinikmati oleh segelintir elit bisnis dan kekuasaan. Berkah kekayaan alam ini dimonopoli oleh oligarki kekuasaan. Dan parahnya lagi, ini yang harus jadi catatan kita semua. Parahnya, kaum oligarki itu bukan hanya menghabiskan kekayaan alam kita, tapi parahnya, setelah meraup kekayaan yang sangat besar itu, mereka meninggali masyarakat, meninggali rakyat Indonesia, dan generasi mendatang dengan kerusakan alam yang parah. Itulah yang terjadi. Kalau kita mau mengambil contoh, itulah yang terjadi di Pulau Bangka akibat pertambangan timah yang gak karuan dan ugal-ugalan. Itulah yang kini mulai terjadi di daerah-daerah kaya nikel seperti Raja Ampat dan juga Kepulauan Maluku Utara. Mestinya
Harusnya setelah 80 tahun negara kita merdeka, dengan pengalaman sejarah yang sudah panjang dan kaya, mestinya kita paham fakta yang dikemukakan di buku Where is the Wealth of a Nation yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Menurut hitungan lembaga multilateral itu, kekayaan alam dan modal hanya berkontribusi 23% kepada kemakmuran suatu bangsa. Sementara itu yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, menurut hitungan Bank Dunia, pengembangan institusi dan kepatuhan pada aturan hukum berkontribusi sampai 77% kepada kemakmuran. Inilah faktor terbesar yang mempengaruhi kemakmuran suatu bangsa. Celakanya, di negara kita, institusi dan kepastian hukum menjadi titik terlemah. Dan parahnya, baik institusi maupun kepastian hukum, dua-duanya malah dilemahkan dan diporak-porandakan oleh para pemimpin bangsa sendiri. Oleh mereka yang seharusnya menjadi pemberi teladan, pembangun institusi, dan penegak kepastian hukum. Dalam konteks inilah, sesungguhnya dalam konteks yang menunjukkan benang merah di antara masalah institusi, hukum, dan kesejahteraan rakyat itulah. Dalam konteks inilah kita menyesalkan kepemimpinan selama 10 tahun dari Presiden Jokowi dan juga sepak terjang keluarga serta kroni-kroninya. Dari buku Where is the Wealth of a Nation tadi, dari buku hasil kajian Bank Dunia itu, kita paham kalau pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi, seperti pembangunan jalan tol, MRT, hingga kereta wush, semua itu nyatanya kurang berdampak pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Karena faktor yang utama, yakni institusi dan hukum, malah dirusak oleh Pak Jokowi sendiri, keluarga, dan kroni-kroninya. Makanya, kembali lagi ke soal kejadian di Raja Ampat dan Singkil Aceh yang melibatkan menteri-menteri loyalis Jokowi. Ini menunjukkan bukan cuma pengaruh, tapi juga paradigma, tapi juga cara pandang era Pak Jokowi yang rupanya masih melekat kuat pada menteri-menteri titipan Pak Jokowi di pemerintahan sekarang ini. Di balik kasus seperti yang menimpa pulau-pulau kecil di Raja Ampat dan perbatasan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, di balik semua itu tampaknya ada kerakusan. Ada usaha buat menguasai kekayaan sumber daya alam, khususnya kekayaan minyak, gas, dan bahan tambang. Gimana? Sampai di sini? Gimana pendapat kalian?